Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Taufik dan Pak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan kucing pada siang hari ini ya. Nah, nanti Pak Taufik sebagai coach dan Pak Ibu sebagai kucing. Nah, sebelumnya saya sebagai pengamat atau observer akan menyampaikan rubrik penilaian pada percakapan coaching kali ini. Nah, nanti dalam rubrik penilaian itu ada pra-supervisi, kemudian ada observasi, kemudian ada pasca percakapan. Nah, di sini sebelumnya dalam pra-supervisi saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Taufik, nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Taufik pada proses coachingnya? Baik, secara umum kompetensi coaching itu kan ada tiga ya. Hadir secara penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaannya. Oh, baik. Itu yang saya mengatakan tiga kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Taufik ya. Kemudian nanti bagian kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Taufik? Baik, kalau secara spesifik mungkin yang masih lemah dari saya ya, itu yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan secara betul. Oh, baik, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Taufik. Nah, kemudian nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja kira-kira indikator ketercapaiannya? Ya, indikator yang ingin saya capai dari praktek coaching ini nanti adalah saya mampu menemukan kata-kata kunci dari hasil mendengarkan adik saya. Iya. Lalu kemudian saya buat pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua, saya menginginkan pertanyaan saya nanti itu membantu coach itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Jadi membantu coach untuk mencari tahu sendiri sebenarnya permasalahan apa yang terjadi. Oh iya. Terus kemudian yang ketiga, indikatornya saya nanti bisa menyampaikan pertanyaan itu yang pertanyaan terbuka dan eksploratif. Yang mendorong si coach itu untuk berpikir. Itu sih indikatornya. Oh, baik. Itu kan pencapaian terbuka dan eksploratif ya tadi ya. Baik, oke. Nah, mungkin bisa dilaksanakan proses coachingnya. Saya akan melakukan observasi kepada Pak Taufik dan Pak Ibu. Monggo waktu kami persilakan. Kita mulai Ya. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Sampai juga sehat. Saya juga sehat. Baik Pak Yudo, siang ini kita ketemu ya ada waktu lah sebentar saja 10 sampai 13 menit. Kita akan ngobrol siang hari ini. Kira-kira mau ngobrol dengan kami tadi? Jadi seperti ini Pak Taufik. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa ngobrol dan saya akan bercerita sedikit Pak Taufik. Saya mengalami sedikit apa ya istilahnya masalah atau kendala. Jadi saya kan mengalami pasangan. Saya mengalami pasangan, kemudian saya sering meninggalkan kelas terutama pada saat kelas. Sedangkan kelas 6 itu kan membutuhkan apa istilahnya pendampingan lebih intens, pembelajaran lebih intens. Sedangkan saya terutama waktu siang hari itu sering banyak tugas keluar, dinas, kemudian ada KKG dan sebagainya. Itu Pak, sedikit masalah yang saya ada. Jadi yang dihadapi Pak Yudo itu Pak Yudo mengambil kelas 6 Iya. pakai waktu les ya. Habis siang itu banyak ditinggalkan karena Pak Yudo tugas di sana di sini tugas sekolah namanya. Iya. Padahal Pak Yudo ingin mendampingi secara lebih intens siswa kelas 4 itu. Oke Pak Yudo, kita cuma punya waktu pendek ya. Apa yang diinginkan Pak Yudo dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk siang ini saya ingin mendapatkan solusi Pak. Solusi dari permasalahan saya sampai nanti terutama anak-anak itu tidak sering saya tinggalkan maupun karena saya juga ada misalnya ada tugas keluar saya keluar itu kadang lesnya saya tiadakan, jadi anak saya tinggalkan.
terutama yang diajarkan kan perlu pendalaman materi. Jadi pada pertemuan ini saya menginginkan semoga itu mendapatkan solusi dari permasalahan seperti itu. Oke, jadi siang hari ini kita akan mencari solusi ya untuk permasalahan Pak Yogo yang lesnya sering kosong pulang minggu karena ada tugas itu. Kira-kira ada solusi sementara ya dari Pak Yogo melihat teman-teman, melihat pimpinan juga di kepala sekolahnya. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Pak Yogo hadapi ini? Selama ini jadi waktu saya tinggalkan misalnya karena tidak ada yang menjaga atau tidak ada yang mendampingi itu anak-anak biasanya tidak les kemudian pulang. Selama ini saya berikan soal latihan, jadi nanti pengganti les mereka belajar di rumah. Nah, selama ini saya berpikir Pak, selama ini kan saya punya teman terutama yang mengajar kelas 4 dan kelas 5 itu kalau saya pikir mereka kan sebelumnya juga dari kelas 4 dan 5 itu kan gurunya sama, gurunya juga mereka. Saya pikir mereka juga kalau diminta mendampingi itu saya pikir mampu Pak, karena dari materi itu untuk kelas 6 memang sebagian besar dari kelas 4 dan 5. Kemudian mereka juga kemampuannya saya pikir juga mampu untuk mendampingi siswa. Jadi untuk teman di sekolah itu potensinya juga ada, misalnya saya minta bantuan mereka mampu. Baik, jadi sebenarnya ada potensi itu ya, ada potensi teman guru yang kelas 4 dan kelas 5 atau mereka dulu yang mengajar mengampu mereka yang masih kurang sekarang. Berarti kan sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata, sudah ada di depan mata. Cuma mungkin bisa dipikirkan kalau misalkan solusi itu diambil, nanti kira-kira kendala apa yang akan dihadapi Yogo? Untuk kendala mungkin mereka terkadang juga ada tugas sendiri. Tapi saya kan juga kalau meninggalkan sekolah atau meninggalkan kelas itu tidak diajarkan. Jadi mungkin tidak mesti seminggu tiap minggu meninggalkan kelas itu tidak. Jadi mungkin ya nanti kendalanya itu mungkin mereka juga punya kesibukan lain. Mungkin kendalanya Oke, kalau kendalanya itu, tapi kan Pak Yogo tadi bilang bahwa ikan setiap tidak setiap minggu, tidak setiap hari. Oke. Kira-kira solusinya apa? Kalau misalkan nanti pada waktu Pak Yogo meminta bantuan teman itu, terus kemudian teman Pak Yogo tadi yang kelas 4 dan kelas 5 itu kebetulan ada tugas juga. Kira-kira solusinya seperti apa? Untuk sementara ini saya mungkin nanti menghadap kepala sekolah juga, karena ya kalau saya minta langsung itu sebenarnya nanti mungkin mereka agak ada gitu mungkin ya misalnya nanti mereka kok aku tidak mau gitu. Tapi kan misalnya nanti saya matur ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah juga berbincang-bincang dengan mereka, mungkin mereka nanti juga berpikir bahwa ini juga untuk istilahnya kemajuan bersama, kemajuan sekolah dan kemajuan murid. Mungkin nanti mereka berpikirnya nanti oh tidak apa nanti saya bisa mendampingi. Dan nanti misalnya tadi kan ada dua orang, iya kalau pada kelas 5 itu misalnya satu orang tidak bisa, mungkin nanti saya bisa guru yang satu. Mungkin seperti itu. Jadi saya pikir bisa. Atau sudah tidak setiap minggu juga kan ada dua SDM juga. Coba kita berpikir lebih sistematis ya. Kira-kira ke depan untuk merealisasikan rencana Pak Yogo ini, gimana aksi yang mau dilakukan Pak Yogo itu, kira-kira apa step-stepnya? Jadi seperti saya sudah bilang tadi Pak, yang pertama saya menghubungi kepala sekolah dulu. Kepala sekolah
masalah, nanti saya matur, saya diskusi, saya bertanya kira-kira kalau solusi seperti ini bagus atau tidak, misalnya nanti seperti itu. Nanti kalau kepala sekolah setuju, nanti kepala sekolah bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Ini nanti guru yang bersangkutan, insya Allah nanti kalau ada pengajuan bersama, insya Allah mereka sudah mau. Dan nanti untuk rencana selanjutnya saya juga menyiapkan materi Pak, menyiapkan materi dan ada nanti buku, modul, jadi nanti mereka bisa tahu materinya sampai mana, kemudian yang diajarkan itu materi seperti apa, dan juga nanti bisa juga misalnya seperti ini. Terkadang ada yang murid kesulitan, nanti saya bisa diskusi dengan mereka, menyampaikan pada mereka, oh ini si anak ini agak kesulitan dalam materi, nanti saya bisa menyampaikan pada mereka. Jadi saya juga selain meminta bantuan juga menyiapkan materi, terutama materi yang diajarkan mereka, yang bisa diajarkan. Itu rencana saya. Oke. Untuk lesnya itu 1 pekan 3 kali. 3 kali, 1 pekan 3 kali. Oke. Jadi rencana yang mau dilakukan Pak Yugo tadi menghubungi kepala sekolah ya, itu sebagai pemangku utama, terus menghubungi guru yang bersangkutan, terus kemudian Pak Yugo sudah menyiapkan materi tentunya, biar nanti yang menggantikan Pak Yugo itu nggak ada maju ya, sudah siap materi kan gitu ya. Kira-kira mau dilakukan apa nih? Kira-kira waktunya karena ini bulan puasa, bulan puasa itu biasanya tidak ada. Tapi untuk menyampaikan ini mungkin secepatnya, karena ini masih libur, kemudian besok ada libur awal Ramadan, nanti insya Allah minggu depan mungkin dari Senin atau Selasa saya sampaikan kepada kepala sekolah. Ya nanti saya sampaikan hari ini, ya nanti untuk pelaksanaan nanti mungkin kalau lesnya itu kemungkinan tetap setelah pelaksanaannya. Ya. Ya nanti saya selain tadi melaksanakan yang tadi direncana, nanti saya juga memiliki komitmen dan tanggung jawab. Misalnya itu juga itu Pak, saya tetap memantau perkembangan di kelas, terutama siswa yang kesulitan. Nanti saya bisa Di kelas reguler ya, kelas yang pagi. Baik, berarti mau menghubungi kepala sekolah minggu depan. Kalau pelaksanaan lesnya masih setelah lebaran ya. Ya terasa ini Pak, kita sudah di akhir sesi. Saya juga ingin tahu nanti perkembangannya bagaimana. Apakah permasalahan dari Pak Yogi itu bisa teratasi dengan rencana yang sudah dibuat Pak Yogi itu. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin ceritanya Pak Yogi. Oh siap. Kira-kira kapan itu Pak? Nanti setelah pelaksanaan itu Pak. Setelah pelaksanaan. Ya sebenarnya untuk kelas ini bukan hanya sekarang kelas 6 ini, tapi nanti kan di kelas 6 yang berikutnya, mungkin kalau ini nanti solusinya berjalan dengan baik, nanti juga bisa diterapkan di kelas 6 tahun ajaran. Iya, seperti itu. Berarti paling enggak setelah lebaran ya? Iya, setelah lebaran ini nanti kita bisa kita sharing lagi. Iya. Saya ingin dengar ceritanya Pak Yudo tentang rencana yang sudah kita obrolkan sini. Oke, saya kira itu Pak Yudo. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih konferensinya hari ini. Sudah mendapatkan solusi, sudah tercerahkan. Terima kasih banyak. Dan saya mohon pamit. Oke, sudah guys. Siap. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Yogi yang sudah melakukan proses coaching. Saya sudah mengamati proses coachingnya sudah berjalan lancar ya. Baik, di sini setelah proses coaching dilakukan, saya ingin menanyakan kepada Pak Taufik apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan tadi. Jadi indikator yang saya capai tadi kan saya bisa menemukan kata kunci, menemukan kata kunci dari cerita Pak Yugo. Saya kira saya sudah menemukan itu tadi Pak Yugo punya masalah tentang les
flashnya yang sering kosong karena Ya, studio ya, keluar. ya. Terus saya bisa membantu coach untuk menyelami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Oh, iya. Saya kira tadi sudah Iya, iya. saya menuntun Pak Ibu selaku coach Ya. untuk sebenarnya apa sih yang terjadi pada dirinya, permasalahan apa yang sedang dihadapi, Iya. dan saya juga bisa menyampaikan kalimat-kalimat terbuka yang itu memancing Pak Yugo untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi selama percakapan tadi saya tidak langsung memberikan solusi Iya, iya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru itu membuat Pak Yugo berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Iya, oke. Kira Itu ya. iya Oke. tercapai Iya. didikan. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Dari saya mengamati proses coaching tadi, saya sudah melihat alurnya, alur kereta yang sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, ada tanggung jawabnya. Kemudian di sini saya juga mengamati juga Pak Taufik juga sudah fokus pada apa yang dikembangkan, yaitu yang tadi mampu menemukan kata kunci tadi, kemudian membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri, kemudian menyampaikan pertanyaan yang bersifat terbuka, seperti itu ya Pak Taufik. Kemudian yang terakhir Pak Taufik, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik? Saya kira yang ingin saya kembangkan ke depan lebih kepada yang mendengarkan aktif ya. Kalau hadir secara penuh saya kira sudah bisa saya hadir secara penuh, bisa fokus saya. Yang perlu dikembangkan ke depannya adalah mendengarkan aktif. Ya mungkin yang bisa saya lakukan ke depan adalah ya sering-sering coaching dengan orang lain. Ya, seperti itu ya. Sehingga saya bisa mendengarkan lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu rencananya yang dikembangkan oleh Pak Taufik ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik dan Pak Yugo sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Kemudian saya juga sudah menyampaikan apa yang sudah saya observasi, yang sudah saya amati pada Bapak beliau berdua. Mungkin ini dari saya, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia Pak Yugo dan Bu Anis. Siang hari ini kita akan praktek coaching ya. Saya sebagai pengamatnya nanti melakukan presentasi. Tapi sebelum proses coaching ini kita mulai, ada prasupervisi terlebih dahulu ya. Jadi nanti Pak Yugo selaku coach nanti akan kita evaluasi, kita nilai pelaksanaan coaching. Akan saya sampaikan dulu rubrik nilainya. Tapi sebelum sana, dari yang Pak Yugo pelajari di ruang dulu, itu tentang coaching itu apa saja? Jadi dalam coaching itu biasanya ada prinsipnya, kemudian ada kompetensinya, dan juga ada alurnya. Untuk prinsipnya itu yang pertama adalah permintaan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Ada tiga itu untuk prinsipnya. Kemudian untuk alurnya ada tirta, yang pertama T itu adalah tujuan utama, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya nanti rencana, kemudian yang T itu tanggung jawab. Kemudian untuk kompetensi yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang seperti itu. Luar biasa Pak Yugo ini belajar. Jadi berhari-hari ini kita belajar tentang coaching ya. Nah, kita siang hari ini akan mempraktekkan. Berarti nanti rubrik nilainya yang terkait tentang tiga hal itu. Yang pertama prinsip coaching nanti diterapkan tidak di dalam proses coaching siang hari ini. Yang kedua alurnya kita menggunakan delta ya kesepakatannya. Alur delta. Kemudian kompetensinya ada tiga, hadir penuh, mendengarkan aktif,
pertanyaan yang berbobot. Nanti akan kita lihat selama proses coaching itu. Baik, selanjutnya Pak Yogo, di dalam kesempatan kali ini kompetensi apa yang akan Pak Yogo kembangkan dalam hal kompetensi dalam hal coaching? Ya, kompetensi sebenarnya saya ingin meningkatkan yang ketiga itu saya ingin meningkatkan Pak. Ada dari sense, ada meningkatkan aktif dan menyampaikan pertanyaan itu. Tapi nanti secara spesifik ya saya fokusnya ingin fokus meningkatkan di dalam menyampaikan pertanyaan itu. Oke, berarti izinkan saya nanti untuk lebih fokus ke kemampuan bertanya ya. Izinkan saya untuk fokus ke sana. Nah, dari kemampuan bertanya itu kira-kira nanti indikator-indikator apa saja yang menurut Pak Yogo, oh ini saya sudah oke nih kalau ada indikator-indikator seperti ini. Kira-kira indikatornya apa Pak? Nanti untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu nanti indikatornya saya nanti yang pertama mampu menyampaikan pertanyaan yang terbuka, kemudian nanti menyampaikan pertanyaan yang mengeksplor, dan juga nanti istilahnya mampu menggali pertanyaan yang saya ajukan itu menggali potensi atau nanti agar uji itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya bertanya. Baik, itu ya. Jadi indikatornya nanti kita akan lihat di proses coaching ini. Semoga indikator yang Pak Yogo terbuka tadi nanti tercapai. Oke, saya kira begitu. Kita bisa mulai untuk praktek coachingnya. Coachnya Pak Yogo, coachingnya Bu Anis. Ya. Baik, silakan. Dimulai. Siap. Selamat siang Bu Ani. Saya juga Pak Yogo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan bahagia. Iya. Tapi mungkin hari ini kita bisa ngobrol sebentar di 10 sampai 13 menit nanti. Kira-kira apakah Bu Anis ada yang ingin dibicarakan atau mungkin menemukan permasalahan kegiatan sehari-hari terutama di sekolah? Iya Pak Yogo, saya memang baru punya permasalahan ini. Jadi saya itu kan ikut CDP Pak. Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan Bu Kepala baru diklat selama seminggu ini. Nah, biasanya kan saya mengambil anak TK, kebetulan saya di TK Pak. Nah, itu kan dibantu sama Bu Kepala sekolah. Nah, kalau Bu Kepala sekolah itu diklat selama seminggu ini, jadi saya mengaku anak-anak sendiri, mempersiapkan pembelajaran, melakukan penilaian sendiri. Kemudian saya juga harus melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan di situ Pak. Jadi kesulitan saya di sini itu memanajemen waktunya seperti itu Pak Ibu. Iya. Jadi Bu Anis ini di sekolah itu ada berapa guru praktek? Hanya satu Pak, saya Satu satu kepala. Iya. Yang kelasnya ada 2 ya? Ada satu juga. Oh, satu. Kebetulan kelas B. Kelas B. Saya, iya, betul. Berarti ini nanti Bu Anis tadi sudah menyampaikan bahwa Bu Anis sebagai CDP, Iya. kemudian guru kepala sekolahnya sedang di kelas, Dan juga ya. Bu Anis sendiri di sekolah. Iya betul. Makanya kesulitan untuk membagi waktu Pak. Sebenarnya kalau sudah sampai rumah, sampai malam juga sudah nggak kuat, butuh tidur gitu kan Pak. Jadi ya agak kesulitan kalau kemarin ada di kepala sekolah itu pada waktu nanti melakukan proses penilaian, kemudian menyiapkan pembelajaran besok hari itu kan kita bisa bagi tugas, jadi kita masih ada waktu untuk mengerjakan DRS, kita masih ada waktu di sekolah sampai jam 3 kan Pak. Nah ini karena kebetulan kepala baru diklat sama seminggu ini, maka seminggu ini tugas-tugas saya di DRS itu keteteran Pak. Ya seperti itu. Ya, kalau TK itu biasanya pulangnya sampai jam berapa? Jam 3. Kalau anak-anak jam 11. Oh, jam 11, gurunya sampai jam. Iya, kalau jam 11 kan kalau di TK itu gurunya juga nyambi jadi kopi juga toh Pak. Jadi nanti saya habis selesai harus pulang betul, bersih-bersih dulu, kemudian habis bersih-bersih baru menyelesaikan administrasi. Setelah itu baru menyiapkan pembelajaran untuk besok hari kan media menyiapkan media. Betul, kan ada 4 kegiatan lain kalau di TK itu ada kan harus menyiapkan keempat-empatnya, jadi besok kan gurunya berangkat kan sudah ready semua anak-anak seperti itu masalahnya. Oke, saya paham dengan kesibukan terutama kepala sekolah yang sedang diklat dan sendiri itu saya
paham. Iya. Harus menyiapkan pembelajaran untuk besok, kemudian mengambil sendiri, menilai sendiri, kemudian sudah tadi jadi kopi atau saya beres-beres gitu. Kemudian kalau LMS itu ada batas waktu tidak? Misalnya mengumpulkan ini ada? Iya Pak, sampai kapan? Ada budgetnya kalau di LMS itu ya, ada tugas yang ada budgetnya, ada yang tidak ada. Ada. Ya, tuh. Seperti itu Pak. Jadi untuk LMS ada budget dan ada juga yang Tidak, iya betul ya Pak. Kira-kira dengan hal seperti ini Bu Anis, Ya. jadi Bu Anis ada kesibukan, kemudian anak-anak sampai jam 11, Bu Anis sampai jam 3, kemudian ada LMS, LMS-nya ternyata ada yang budgetnya dan kira-kira dari hal itu Bu Anis bisa tahu tidak, misalnya seperti ini, masih ada waktu kan, misalnya ada waktu kan, budget itu kan misalnya budget hari ini ada yang tidak pakai budget, itu kira-kira dari Bu Anis ada solusinya? Mungkin masih tadi kan ada waktu juga. Yang paling saya mengerjakan yang ada budgetnya dulu Pak, solusinya. Yang saya kejar yang tugas-tugas di LMS yang ada budgetnya. Nanti yang misalkan tidak ada budgetnya ya saya selesaikan nanti. Jadi ini ada tugas saya nomor juga Pak yang belum saya kerjakan di situ. Jadi saya ngejar tugas saya di budgetnya itu. Sementara ini seperti itu. Untuk sekarang tugasnya sudah selesai. Yang sudah ada budgetnya sudah selesai belum? Ya, karena kan untuk membagi waktunya itu saya yang kesulitan Pak. Berarti ini Bu Anis untuk solusi. Tadi Bu Anis sementara tadi sudah menyampaikan solusinya ya. Untuk solusinya saya kerjakan yang ada budgetnya dulu itu Pak. Ya seperti itu. Apakah mungkin nanti ada solusi lain yang bisa diambil? Solusi lain, saya mengerjakannya paling di antara ini. Antara jam 1 sampai jam 3 itu kalau sudah selesai menyiapkan pembelajaran untuk besok, masih ada waktu sebentar ya saya nyicil mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Jadi intinya bisa manajemen waktu ya, manage waktu ya, kemudian memanfaatkan waktu. Iya, memanfaatkan waktu. Kemudian istilahnya skala prioritas. Jadi yang budget karena istilahnya waktunya ditentukan dari sana. Harus segera selesai itu bisa dikerjakan seperti itu. Iya. Itu solusinya ya. Iya, seperti itu Pak. Kemudian rencana ke depan seperti apa? Rencana Bu Anis tadi kan sudah menyampaikan banyak hal dari awal. Kemudian selama ini kendalanya seperti apa? Dan rencana ke depannya? Ya rencana ke depan kalau kepala sudah tahu kembali sudah selesai ceritanya, saya kerja tugas-tugas yang tertinggal di LMS itu Pak. Ya saya selesaikan biar tidak semakin menumpuk tugasnya di LMS seperti itu. Jadi rencana ke depan seperti itu. Iya. Dan kira-kira dilaksanakan kapan? Cepatnya kan ini kepala nanti akhir minggu sudah selesai nih Pak tingkatnya. Nah saya ada waktu itu nanti selesai kepala diklat, saya langsung tancap gas untuk mengerjakan tugasnya itu tadi. Iya, seperti itu Pak. Jadi rencananya tadi yang pertama tadi mendahulukan yang ada budgetnya. Terus selanjutnya kalau kepala sekolah sudah selesai diklat, saya kerjakan tugas yang lain yang sementara ini belum selesai kerjakan seperti itu. Berarti Bu Anis sudah mulai tercerahkan ya? Iya. Tercerahkan ya? Tadinya mungkin bingung aku harus bagaimana saya harus. Kemudian dari percakapan ini sudah mulai menemukan titik terang solusinya. Iya, seperti itu. Kemudian akan dilaksanakan secepatnya. Iya. Kemudian nanti kira-kira saya bisa menanyakan lagi mungkin sudah tercatat belum atau solusi yang diambil Bu Anis itu efektif atau tidak? Tapi bisa ketemu kapan ya? Bisa Pak. Nanti yang minggu depan barangkali ya kalau saya sudah selesai ya mungkin bisa kerjakan itu yang tugas-tugas yang belum saya selesaikan seperti itu ya. Terima kasih Bu Anis. Ya, terima kasih juga Pak Yudo atas waktunya. Sama-sama. Saya mencari solusi gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan hari ini percakapan kita sudah mendapatkan solusi bagi Bu Anis. Ya. Semoga nanti solusi dan rencana yang akan
dilaksanakan dengan itu bisa berjalan dengan baik Ya, dan juga tidak membuat keteteran lebih Ya. dan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa maksimal dan bisa belajar dengan baik. Ya. Oke, mungkin itu cukup untuk pertemuan kali ini, Pak Anies. Ya. Terima kasih telah perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Yoko ya atas waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Proses coaching yang luar biasa ya, Pak. Sungguh ya. Oke, kita lanjutkan refleksi ya. Kita sudah melakukan proses coaching dari yang refleksi dari Pak Yugo sendiri ini. Dari yang sudah dilakukan tadi, Pak Yugo tadi kan membuat indikator ya, di depan ketika prasupervisi. Ada indikatornya bisa mengajukan pertanyaan terbuka, pertanyaannya mengeksplor, terus kemudian apa tadi yang tanya? Memaksimalkan di atas. Ya. Kira-kira dari proses coaching ini tadi sudah didapatkan Pak Yugo belum? Oke, kalau menurut saya sudah. Ya, mungkin masih beberapa ada yang kekurangan, tapi menurut saya sudah terlaksana. Ini dari indikator yang saya sampaikan tadi sudah terlaksana. Mungkin ada kekurangan sedikit, tapi menurut saya sudah bisa dilakukan. Berarti indikator-indikatornya sudah tercapai ya. Oke, baik Pak Yugo, akan saya sampaikan hasil observasi saya pada proses coaching kali ini. Yang pertama dari sisi prinsip-prinsip coaching, saya kira sudah dilaksanakan dengan baik, sudah tidak ada gap, tidak ada skala dari coach dan coachingnya. Jadi ini prinsip kemitraannya sudah berjalan. Kemudian Pak Yugo juga mendorong proses kreatif dari Bu Ani sendiri untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian yang terakhir Pak Yugo juga memaksimalkan potensinya Bu Anis. Masih ada waktu sehingga membuat prioritas itu saya kira prinsip-prinsip dari coaching sudah dilaksanakan dengan baik. Terus secara alur kita sudah berjalan dengan baik, tujuan sudah ditetapkan tadi di awal coaching ya, identifikasi masalah sudah dilakukan. Pak Yugo menggali permasalahannya Bu Anis. Dari sisi sekolah juga, LMS-nya juga digali secara baik. Terus Bu Anis juga didorong oleh Pak Yugo untuk melakukan rencana-rencana aksinya. Terus tadi ada tingkat waktu juga. Itu artinya tanggung jawabnya juga sudah dilaksanakan. Jadi secara alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi kompetensi, tadi Pak Yugo juga sudah refleksi sendiri untuk kompetensinya, indikator-indikatornya sudah disampaikan. Oke, Pak Yugo, untuk selanjutnya dari proses coaching kali ini kira-kira apa nih yang mau dikembangkan lagi ke depannya dalam hal kompetensinya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya diantaranya ingin dalam hal presence. Hadir secara penuh. Iya. Karena kadang saya juga untuk fokus kadang benar saya ada apa, misalnya ada sesuatu yang agak menurut saya kadang bilang fokus benar. Mungkin nanti ke depannya saya ingin melihatkan itu dan itu bisa saya, insya Allah saya tingkatkan dengan saya selalu belajar, kemudian mencoba menjadi coach maupun istilahnya belajar coaching ini, dan nanti juga melatih fokus saya. Nanti karena salah satu kompetensi yang harus ditingkatkan dan saya tingkatkan itu presence, jadi nanti saya ingin meningkatkan fokus saya. Bila ada sesuatu yang perlu saya tetap bisa fokus seperti itu. Berarti yang akan dikembangkan ke depan kehadiran presence. Oke, luar biasa sekali Pak Yugo. Semoga ke depan semakin banyak kita latihan, maka proses coaching akan menjadi lebih baik, menjadi coach-coach yang bermanfaat bagi
murid kita gitu Iya. ya, dan juga bagi teman sejawat kita. Terima kasih luar biasa. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat sore Bu juga. Anis dan juga Pak Taufik. Sudah sore ya ini ya? Nggak apa-apa, tetap semangat. Ya, untuk kesempatan kali ini nanti Bu Anis sebagai coach dan Pak Taufik sebagai coaching, dan nanti saya sebagai pengamat akan mengamati jalannya praktek atau proses coaching ini. Dan kepada Bu Anis, tentunya sebelum praktek nanti saya ingin menyampaikan bahwa nanti saya juga mengamati dengan rubrik, dan di rubrik penilaian nanti ada prasupervisi, ada observasi, dan juga ada pasca percakapan. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Anis, dari proses coaching atau pembelajaran yang sudah kita lalui sebagai CGP di modul ini kan ada materi tentang coaching. Iya, betul. Nah, di antaranya ada 3, yaitu prinsip, komprehensif, dan aman. Mungkin Bu Anis bisa menjelaskan dari pengetahuan yang sudah Bu Anis dapatkan. Oke, terima kasih Pak Yoga atas infonya. Untuk kompetensinya kita adalah proses coaching itu adalah kehadiran penuh, kemudian tindakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang betul. Kemudian kalau alurnya dalam proses coaching itu kita menggunakan alur cerita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian TA-nya itu adalah tanggung jawab. Kemudian untuk prinsip dalam pelaksanaan coaching itu adalah pembukaan, kemudian proses kreatif, kemudian caranya memaksimalkan kompetensi. Sangat luar biasa pengetahuan Bu Anis sudah mendalam seperti itu. Oke. Ya, untuk tadi Bu Anis sudah menyampaikan tentang kompetensi, dan nanti dari ketiga kompetensi yang tadi disebutkan Bu Anis, tadi ada 3 nih Bu. Nah, nanti kira-kira yang ingin dikembangkan Bu Anis kompetensi. Saya ingin mengembangkan semuanya Pak. Semuanya, oke. Itu yaitu yang kehadiran penuh, Ya. saya bisa kehadiran penuh, Oke. kemudian mendengarkan aktif, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, Ya. kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang betul. Mungkin untuk lebih spesifiknya nanti yang ingin ditingkatkan lebih spesifik yang kompetensi yang Untuk yang spesifiknya saya ingin menjadi pendengar aktif Pak. Gitu. Jadi biar saya bisa fokus pada kunci, kemudian menghindari dari pertanyaan apa namanya asumsi, asosiasi, menjudge, melabel seperti itu. Ya. itu kompetensi yang secara spesifik ini dikembangkan oleh Bu Anis. Betul. Kemudian nanti indikatornya Bu Anis. Jadi Bu Anis tadi ingin mendengarkan secara aktif. Ya. Nanti indikatornya kira-kira apa dari Indikatornya- proses coaching nanti yang sudah tercapai? Oke. Dengan mendengarkan aktif, saya ingin fokus kepada kunci, kemudian itu tadi menghindari dari asumsi, asosiasi, dan melabeli tadi Pak. Seperti itu. Terima kasih Bu Anis. Ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan prasupervisi tadi sudah terlaksana, dan monggo untuk selanjutnya adalah saya akan mengamati Bu Anis dan juga Pak Taufik dalam proses coaching. Baik. Monggo bisa gitu. Selamat sore Pak Tepi. Selamat sore Bu Anis. Sehat-sehat ya hari ini ya. Sehat. Baik, pada kesempatan ini apa nih yang mau dibicarakan oleh Pak Topik? Kita punya waktu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan. Oke, gini Bu Anis, jadi Ya. masalah pembelajaran ini. Jadi saya itu kan mengampu kelas 11 PKN otomotif. Oh iya. Cocok semua. Oh iya. Cocok semua. Jadi ketika saya sudah ganti jam itu, saya masuk ke kelas, saya jam saya di kelas otomotif itu seringkali saya jumpai anak-anak itu ada yang belum masuk kelas. Jadi ada 3-4 anak yang belum masuk kelas. Jadi saya masuk kelas itu mereka belum ada. Barulah 10 menit kemudian mereka itu datang. Nah, pembelajaran berjalan gitu ya. Nah, nanti ketika pembelajaran itu berjalan,
itu mesti ada aja yang izin ke belakang lah. Pernah saya tanya-tanya ke teman guru yang lain itu, ternyata selain ke belakang mereka itu bablas ke kantin juga. Jadi itu izinnya ke belakang ya, tapi ada yang ke. Nah, setelah saya tanya ke guru-guru yang lain juga, ternyata problemnya saya hadapi ini tidak hanya terjadi pada saya. Beberapa guru yang lain juga mengatakan hal yang sama. Di kelas yang sama itu, di kelas 11 PKRO otomotif. Jadi itu sih Bu, menurut masalah yang saya hadapi sekarang. Baik, jadi saya simpulkan di sini permasalahan yang dihadapi Pak Taufik itu ketika Pak Taufik masuk kelas, kemudian ada anak yang belum masuk kelas, baru masuk kelasnya sekitar 10 menit, 15 menit, kemudian dalam tengah pelajaran ada izinnya ke belakang, tapi ternyata anaknya ke kantin gitu ya. Baik, luar biasa ya Pak Taufik ya. Oke, kemudian dari pembicaraan kita nanti kira-kira apa yang ingin tujuan Pak Taufik capai gitu dari pembicaraan ini? Oke, jadi dengan nanti saya konsultasi dengan Bu Anes, saya inginnya ya saya dapat solusi dari itu. Anak-anak itu juga datang tepat waktu ke kelas, terus kemudian mereka banyak izin fokus di pembelajaran gitu ya. Saya pengennya seperti itu anak-anak itu. Jadi ingin supaya anak-anak itu fokus ke pembelajaran, terus izin tepat waktu pada waktu masuk kelas seperti itu ya Pak Taufik. Nah terus kira-kira Pak Taufik sudah punya rencana belum dalam untuk mengatasi anak-anak seperti ini gitu? Sudah ada rencana untuk yang akan dilakukan Pak Taufik gitu? Kalau rencana sih belum ada ya. Gimana ya? Ya itu masalahnya yang menghadapi permasalahan seperti ini bukan hanya saya saja. Mungkin saya akan tanya ke teman guru lain ya, pada pelajaran lain. Gimana ya mengatasi anak-anak yang seperti ini? Berarti diskusi ya. Diskusi lah. Dengan teman yang lain. Saya sampai saat ini juga saya belum tahu apa sih sebenarnya penyebabnya itu kok anak-anak itu tingkah lakunya seperti itu. Kita belum tahu sih apa penyebabnya. Mungkin nanti saya akan berdiskusi lah kira-kira penyebabnya. Oh baik, jadi dalam waktu dekat ini Pak Taufik ingin berdiskusi dengan guru-guru yang lain menyelesaikan dan mencari penyelesaian terhadap anak-anak tersebut itu ya. Mengidentifikasi lah, mengidentifikasi apa sih penyebabnya kok. Iya. Oke. Seperti itu ya. Baik. Kalau udah tahu penyebabnya kan nanti kita mau melakukan tindakan apa kan lebih Spesifik gitu ya. terarah gitu Namanya ya. Untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu. Kemudian selain berdiskusi nih dengan guru lain, kira-kira ada rencana lagi nggak Pak Taufik? Yang sekarang prioritas yang ingin dilaksanakan Pak Taufik seperti itu? Tentunya gini ya, jadi kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain kan mereka juga punya pandangan sendiri, saya juga punya pandangan sendiri. Mungkin sebelum diskusi saya mau refleksi dulu lah, apa sih yang terjadi sebenarnya ini, apa ada yang salah dari cara pengajar saya sehingga terjadi seperti itu. Nah, baru nanti proses refleksi saya ini akan saya jadikan bahan diskusi dan kalau gini, kalau berdasarkan hasil refleksi saya, mereka seperti itu ini cuma baru perkiraan saja. Apa karena saya mengajar itu kurang menarik ya, sehingga kan saya pengennya anak-anak itu antusias gitu. Kalau perlu itu sebelum guru datang itu mereka sudah mengharap hadir kemudian. Kita akan bilang gurunya ya. Apa karena saya ngajarnya kurang menarik sehingga mereka seperti itu? Saya pernah berpikir seperti itu hasil refleksi saya. Itu
selama ini saya mengajarnya ya standar guru dan umumnya standar guru. Jadi saya ngajar matematika kan, saya ngajarnya ya kasih materi, jadi saya jelaskan, terus kemudian saya kasih contoh soal, saya kerjakan contoh soalnya, habis itu saya kasih soal, anak kerjakan sendiri. Setelah itu kita bahas hasil kerja. Secara umum pembelajaran saya seperti itu. Yang selama ini apa yang mungkin karena yang monoton seperti itu saja sehingga membuat antusias siswa itu kurang. Ini saya simpulkan Pak Taufik nanti akan melakukan diskusi dengan guru-guru yang lain. Kemudian sebelum melakukan diskusi, Pak Taufik sudah melakukan refleksi. Kira-kira apa karena bosan anak-anak dengan pembelajaran Pak Taufik yang seperti itu saja gitu ya. Dan nanti mungkin Pak Taufik bisa melakukan inovasi gitu ya, dan telah berdiskusi dengan guru-guru yang lain seperti itu. Nah, kira-kira apa itu rencananya akan dilaksanakan Pak Taufik? Sesegera mungkin ya. Karena ini mau mengganggu pikiran saya juga. Terus-terusan begini mungkin kalau diskusinya, kalau refleksinya kan saya sudah hasil refleksi saya itu. Terus saya akan diskusi dengan teman ya mungkin karena ini minggu depan itu sudah ujian sekolah yang kelas 3. Sehingga saya kira ada waktu minggu depan itu saya diskusi dengan sembari mungkin saya merancang pembelajaran yang nggak seperti biasanya yang saya lakukan, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif. Mungkin saya akan revisi RPP saya untuk pelaksanaan pembelajaran ke depannya. Oke, jadi ini tadi dari permasalahan Pak Taufik ini segera mungkin berdiskusi dengan teman-teman, kemudian ingin mengganti RPP pembelajarannya supaya lebih menarik seperti itu ya, solusinya dari teman supaya anak-anak datang ke kelas Pak Taufik dengan senang hati, bahkan kalau bisa anak-anak menunggu Pak Taufik, jadi anak-anak guru anak-anak jadi semangat belajar seperti itu ya Pak Taufik ya. Iya, betul, ekspektasinya kita ya itu betul sekali itu. Oke, kemudian kira-kira siapa saja nih nanti yang akan bergabung atau mengingatkan Pak Taufik dalam komitmen yang akan dilaksanakan oleh Pak Taufik nantinya? Jadi komitmen saya kan saya mau diskusi juga, saya kita diskusi juga. Terus kemudian untuk memperbaiki pembelajaran saya mungkin saya bisa ajak temen ya. Di sekolah saya itu ada 3 guru matematika termasuk saya. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Kira-kira pembelajaran apa sih yang menarik? Besok itu ada materi baru tentang trigonometri. Saya akan gimana pembelajaran trigonometri yang menarik bagi siswa. Terus kemudian kan nggak berhenti sampai situ, cuma berdiskusi saja. Yang inginnya saya nanti pembelajaran saya ini benar-benar dikontrol juga. Dikontrol oleh siapa? Ya yang bisa saya lakukan mungkin teman guru juga. Jadi mungkin mereka bisa observasi pembelajaran saya, apa yang kurang gitu, dan lain sebagainya untuk perbaikan pembelajaran pada periode selanjutnya. Seperti itu ya Pak Taufik. Jadi tadi Pak Taufik sebenarnya sudah menemukan sendiri solusi Pak Taufik dari anak-anak yang tidak masuk kelas tepat waktu. Itu nanti Pak Taufik akan berdiskusi dengan teman-teman Pak Taufik yang selama guru, kemudian akan mengubah sistem pembelajarannya supaya lebih menarik seperti itu ya. Oke, baik Pak Taufik, itu sangat luar biasa. Semoga berhasil ya untuk nanti diskusinya dengan teman-teman Pak Taufik menghasilkan sesuatu yang baru dan anak-anak senang untuk belajar matematikanya, semakin bersemangat seperti itu ya Pak Taufik ya. Oke, barangkali besok kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin tahu nih nanti hasil dari perubahannya Pak Taufik seperti apa, seperti itu ya Pak Taufik ya. Oke, ya. Mungkin itu saja dulu ya, sudah. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Taufik? Sudah cukup ya. Oke, semoga ya sedikit memberikan solusi kepada Pak Taufik ya. Pak Taufik sudah menemukan sendiri solusinya ya, besok kapan ada waktu kita bisa ngobrol lagi.
Siap. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Selamat sore. Iya. Sudah Pak Yoko. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana gitu. Iya. Dengan Pak Taufik untuk proses coaching ini. Dan tadi saya juga sudah mengamati dari Bu Anis dalam proses sebagai coach sudah saya amati Bapak. Dan tadi Bu Anis juga sudah di awal sudah menyampaikan indikator ya. Tadi kan Bu Anis ingin meningkatkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan tadi juga sudah menyampaikan indikatornya. Kira-kira apakah dari yang Bu Anis lakukan dalam proses coaching tadi apakah sudah tercapai indikator kira-kira? Saya rasa sudah fokus kepada apa yang disampaikan coach, kemudian coaching ya, kemudian saya juga tidak melakukan asumsi dan asosiasi, kemudian tidak menjudge, tidak melabel juga. Jadi saya benar-benar mendengarkan, jadi mendengar aktif seperti itu Pak. Ya. Ya. Jadi tadi Bu Anis berarti sudah tercapai ya. Tadi sudah fokus mendengarkan secara aktif, kemudian tidak asumsi istilahnya, kemudian tidak melabel atau menjudge, gitu ya. Untuk indikator berarti sudah tercapai dan kemudian dari hasil observasi saya selama Bu Anis menjadi coach tadi untuk yang pertama alur kegiatannya tadi sudah sesuai. Jadi di awal sudah menyampaikan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, tapi juga sudah menyampaikan masalahnya, kemudian kendalanya seperti apa. Kemudian tadi juga menggali atau menanyakan rencananya seperti apa ke depannya, dan Pak Taufik juga sudah menyampaikan rencana ke depannya tadi ingin berdiskusi, kemudian ingin memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran supaya lebih menarik bagi siswa. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah, tadi sudah ada komunikasi, sudah bertanya tentang tanggung jawab pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi Pak Taufik juga menyampaikan bahwa nanti untuk pembelajaran yang kreatif yang menarik bagi siswa itu ada yang mengamati istilahnya seperti itu. Jadi untuk kita sudah berjalan dengan baik, kemudian prinsip juga sudah tadi kemitraan, jadi seperti tidak ada gap dari berlangsung akrab, cair, kemudian percakapan mengalir, kemudian tadi juga proses kreatif juga sudah kreatif dalam menyampaikan sesuatu, dalam bertanya dan sebagainya, kemudian mampu memaksimalkan potensi dari uji. Untuk prinsipnya dan kompetensi tadi sudah tercapai Ibu, terutama yang spesifik tadi. Kemudian untuk kompetensi selanjutnya yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan coaching itu kira-kira apa yang ingin ditingkatkan ke depannya? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu ini Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam keterampilan bertanya harus saya asah lagi supaya lebih menarik pertanyaannya, lebih terbuka pertanyaan dan tidak terkesan kaku. Jadi memang butuh pelatihan Berarti yang ditingkatkan untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu dari proses kita tadi coaching yang sangat luar biasa dan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan alhamdulillah semoga nanti kedepannya semakin baik lagi Bu Anis dalam proses coaching sebagai coach, semoga nanti menjadi coach yang luar biasa, kemudian bisa memberikan solusi terutama bagi siswa dan juga bagi rekan sejawat. Mungkin itu cukup dari saya dan juga terima kasih sudah terlaksana dengan baik dan saya akhiri. Wassalamualaikum.